Kopi, sebuah minuman yang memiliki banyak arti di dalamnya. Menurut William H. Youkers dalam bukunya All About Coffee 1922, kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa sekitar tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab yaitu kohwa. Perlu diketahui, di Arab sendiri istilah kohwa tidak ditujukan untuk nama tanaman, tetapi merujuk pada nama minuman. Para ahli meyakini kata kohwa digunakan untuk menyebut minuman yang terbuat dari biji yang diseduh dengan air panas. Dari bahasa Arab, istilah kohwa diadaptasi ke dalam bahasa lainnya, seperti bahasa Turki, kaf, bahasa Inggris, coffee, bahasa Cina, kefi, bahasa Jepang, kehi, dan bahasa Melayu, kawa. Namun untuk Indonesia sendiri menyebutnya dengan kata kopi. Terdapat beberapa kawasan perkebunan kopi di Indonesia. Salah satunya Kopi Bintoha. Berada di kawasan Jawa Barat, tepatnya di Gunung Halu, perbatasan Ciwidey dengan Kabupaten Bandung Barat. Dari Ciwidey, perjalanan menuju perkebunan kopi Bintoha kurang lebih memakan waktu 2 jam lamanya. Dengan menggunakan mobil off-road, pengalaman melewati jalanan yang terjal dan medan yang cukup menantang harus dilalui untuk bisa sampai ke pusat kebun kopi Bintoha. Jadi di kebun kita ini sama teman-teman itu ada 3 varietas Arabica. Ada jenis Tipika, ada Lini S, juga ada kopi Sigara Runtang ya, sama Ateng, ya, kopi Ateng. Abah adalah seorang petani kopi Bintoha yang sudah menekuni profesinya selama kurang lebih 22 tahun. Abah dan petani lainnya di kebun kopi Bintoha akan berangkat menuju kebun kopi sekitar pukul 7.00 di pagi hari. Sebab kopi yang baik harus dipetik dan diolah dalam hari yang sama. Pengalaman Abah kanggo petani menguruskan kopi gitu, sikawit melak, sikawit ngejembar gitu, duit ka melak, terus pengurusan segala rupina eta diurus ku Abah sampai ke berhasilnya kopi selalu sangat susah gitu. Kemargi kopi upami kirang pengurusan anak, kirang buahna, kirang cuacana, kirang panas, kirang kebuahna kopi gitu.
Yang pertama itu asal-usul bibit harus jelas. Dia kopi bibitnya dari mana, indukan bibitnya seperti apa. Dan sekarang itu pemerintah juga sudah mengadakan di Balai Benih Bibit itu bibit kopi yang bersertifikat. Artinya asal-usul induknya jelas ya. Nah itu sangat penting karena kalau induknya tidak jelas, masih muda misalnya, induknya baru umur 2-3 tahun, sudah jadi dibibitkan, itu akan mati bujang, itu sangat merugikan sekali. Itu dalam pemilihan bibit. Yang kedua dalam treatment pasca penanaman, bagaimana penyiangan rumput, tidak menggunakan herbisida, kemudian pemupukan secara berkala, karena di 2 tahun pertama ini tanaman kopinya kalah cepat dengan tumbuhnya rumput. Itu harus diperhatikan sekali. Jadi setahun itu bisa 3 kali itu kita menyiangi rumput. Sebenarnya hambatan utama kosnya ya, karena dalam menanam dari awal rumputnya lebih cepat tumbuh karena ini daerah yang humusnya cukup tinggi ya. Di bawah Rasa Mala ini humusnya cukup bagus, jadi rumput juga akan cepat tumbuh, daerah juga berlembab. Tapi setelah panen, menjelang panen, itu hambatan yang utama adalah adanya hama penggerek buah ya. Nah, jadi makanya dalam pengolahan tuh wajib kita rambang. Kalau yang mengambang itu dalamnya pasti ada uletnya, ada telurnya. Nah itu terjadi di setiap perkebunan kopi. Ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Minimal kita harus memasang jebakan hama penggerek buah tadi. Ada toleransinya ada. Kalau yang mengambangnya di bawah 3% dari yang kita panen, itu anggap saja ya kita katakan sebagai sodako lah kepada alam. Karena alam ini ya serangga, angin itu yang membantu penyerbukan buah kopi ya. Manusia saya tidak bisa menyerbukan buah kopi menjadi biji, tidak bisa. Tapi kalau lebih dari 5% itu mungkin menjadi masalah ya. Kenapa? Harus ditreatment itu kebun. Karena sudah terlalu banyak yang dimakan oleh hama penggerek buah gitu, seperti itu. Seluruh kopi yang telah dipetik akan dicuci di air mengalir. Meskipun tampak sama berwarna merah, beberapa kopi terkadang tidak layak untuk dikonsumsi. Ini harus dipisahkan yang mengambang, apalagi yang mengambang warna hijau udah itu tidak boleh sama sekali diproduksi untuk kopi specialty ya. Nah yang kering-kering begini harus segera dibuang. Kalau yang ngambang merah masih bisa diproduksi separohnya. Nah kita lihat nih satu lagi nih warnanya merah banget ya. Kita lihat tuh, ini kopi dipijit aja langsung pecah karena tidak ada isinya ini. Ini tidak ada isinya tuh, tidak ada isinya, jadi ini tidak bisa dikonsumsi. Saya mau kasih lihat yang, nah ini ada 2 kopi yang mengambang. Nah ini yang hitam ini adalah telur ulat ya. Jadi ulat pernah masuk ke sini waktu masih hijau, dia bertelur. Nah ini kopinya kayak begini dalamnya. Dan ini tidak boleh dikonsumsi oleh manusia gitu. Ini harus dibuang. Jadi dari pohon yang sama yang ada di sini, kopi itu bisa menjadi minimal 3 jenis olahan, bahkan ada 4 ya. Ada full wash, ada natural, ada honey, ada juga yang bilang semi wash atau wet hull. Nah yang saya produksi sesuai permintaan buyer saya 3 jenis aja. Full wash, natural, sama honey ya. Apa perbedaannya? Kalau full wash ini setelah kita cuci, kita rambang, kita sortir warna, baru dipulper. Itu full wash dipulper. Hasil pulperannya kita fermentasi. Saya sih fermentasinya secara anaerob di udara terbuka sekitar 36 jam. Setelah itu dicuci sampai bersih ya. Apa yang dihasilkan dari full wash ini itu lebih clean pertama. Yang keduanya manisnya masih manis brown sugar ya. Ini mulai dari kacamata para Q grader ya. Kemudian fruity-nya dapat kita green apple dari sini, dari full wash dari daerah ini tuh. Perbedaan metode pengolahan kopi akan menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda pula.
Di Kopi Bintoha, pengolahan kopi dengan metode honey dan natural adalah yang paling diminati pasar. Jadi kopi yang dihasilkan dari sini ternyata sangat disukai oleh terutama yang full wash dan natural oleh para pecinta kopi di Amerika sana. Jadi udah tahun keempat ini saya mengekspor kopi green bean ke sana untuk olahan natural, olahan full wash sama olahan honey. Nah tahun ini juga kita dapat order lagi untuk ke Amerika sana, untuk ke North Carolina ya. Jadi untuk olahan full wash terutama. Ya, kita akan coba olah hasil panen kopi dari kebun Perkoci. Ini adalah salah satu yang sudah diproses dan sudah di roasting berupa biji yang dipasarkan di Indonesia maupun yang sudah ke Amerika, ke North Carolina. Kita akan proses 20 gram dari kopi. Oke. Ini 20 gram kopi dengan proses full wash, kemudian kita giling medium. Oke, kita akan coba puring 3 kali dengan perbandingan 1 berbanding 15. Jadi 1 gram kopi dengan 15 gram air. Suksesnya Kopi Bintoha di pasar internasional menjadi bukti nikmatnya cita rasa Kopi Bintoha. Meskipun bukan merupakan mata pencaharian utama di kawasan Ciwidey, adanya petani kopi seperti Bintoha mampu memajukan perekonomian warga di sekitar Ciwidey. Kopi hitam mengajarkan bagaimana caranya menikmati rasa pahit. Namun, secangkir kopi yang telah aku nikmati seolah berkata bahwa yang hitam tak selalu kotor dan yang pahit tak selalu menyedihkan.